Shalom, selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Kemenangan ada di tangan Tuhan. Diambil dari kitab Amsal 21 ayat 31. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ayat ini memiliki dua arti. Yang pertama, kita boleh berusaha sekuat tenaga, tetapi keputusan tetap berada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, orang lain boleh saja mau mencelakakan kita, asal kita tetap berada di dalam Tuhan, maka kita pasti akan selamat. Di dalam Alkitab, banyak kisah yang membuktikan bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Misalnya, Daud yang masih muda bisa menang melawan Goliat. Kemudian 300 prajurit Gideon sanggup mengalahkan pasukan Midian yang jauh lebih banyak jumlahnya. Demikian pula pada masa kini, masalah apapun dapat kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Namun demikian, mengapa kita masih bisa sering mengalami kekalahan? Ada beberapa penghalang dari kuasa kemenangan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, penghalang yang pertama adanya ketidakpercayaan di dalam hati. Ini seperti ayah dari seorang anak yang kerasukan setan. Anaknya tidak sembuh karena ayahnya tidak percaya. Ingat, tidak ada yang mustahil terjadi dalam hidup orang percaya. Itu terdapat di dalam Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kedua, tidak adanya kesatuan hati di antara kita. Ketika itu, murid-murid bersoal jawab dengan para ahli Taurat karena anak itu tidak bisa disembuhkan. Ketika ada persatuan, maka kuasa dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan menginginkan kita untuk bersatu. Orang yang suka bertengkar pasti adalah orang yang sombong, merasa pintar sendiri, dan tidak mau direndahkan. Mari kita tetap percaya pada Tuhan. Jangan ragukan Dia sedikit pun. Selain itu, hiduplah di dalam kasih dan buang semua pertengkaran. Kiranya kuasa kemenangan Tuhan dapat kita alami. Hidup dengan iman kepada Kristus setiap hari adalah hal yang membedakan antara orang Kristen yang sakit dan yang sehat, antara orang-orang kudus yang kalah dengan orang-orang kudus yang menang. Puji nama Tuhan. Biar kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami berterima kasih bahwa Tuhan sudah menjamin kemenangan bagi kami, karena kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami berkemenangan karena kami berjalan bersama-sama dengan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.